Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir di Kompor seperti biasa. Setiap malam Senin kita review kondisi market terdahulu ya. Bagaimana view market untuk satu minggu ke depan. Dan kalau kita perhatikan ini ya, pergerakan minggu lalu masih berada di dalam konsolidasi juga ya. Sempat kita harapkan minggu depan ya. Walaupun 2 hari sempat ada inflow, namun biasanya window dressing itu di minggu kedua, minggu ketiga ini. Nah, seperti ulasan saya, sepertinya untuk tahun 2024 ini window dressing itu di saham konglomerat, big cap konglomerat seperti di Brand, AMMN, Pani dan sebagainya ya kalau saya lihat ya. Kalau misalkan skenarionya minggu kedua besok ini bankingnya nggak euforia, banking cuma paling BCA yang paling diangkat gitu. Menurut saya pribadi ya. Nah, tapi lihat aja minggu kedua Desember biasanya kalau banking nggak euforia berarti untuk tahun 2024 window dressingnya itu di saham-saham big cap konglomerasi. Terlihat dari minggu lalu brand tiba-tiba naik 25% dalam satu minggu ya. Luar biasa. PTRO naik lumayan, cuan, BRPT dan sebagainya. Grup konglomerasi ya gitu. Untuk pergerakan minggu depan, ISG akan bergerak di range sini ya untuk dia breakout gitu. Kemarin dia udah breakout MA 200-nya, semoga saja kita harapkan walaupun kemarin bankingnya tidak euforia Jumat lagi dan lagi. Om PP yang menopang ya. Minggu depan sih arahnya akan uji 7430 sampai level 7500 lah. Itu skenario minggu depan ya. Dan kemungkinan sih akan susah lagi kalau mau ke 7000 lagi, kayaknya sih akan cenderung ke atas deh. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya untuk komoditas selama penutupan Jumat kemarin itu ada di gold, kemudian ada crude oilnya merah ya, goldnya hijau, kemudian nikelnya naik tipis, kemudian kita lihat timah, timah minus tipis, kemudian kalau kita perhatikan Dow Jones-nya kemarin malam bervariasi ya, Dow Jones-nya minus tipis, S&P dan Nasdaq-nya yang naik banyak, sedangkan untuk batu bara kalau kita cek ya, tonton sambil ini aja ya, di bawah sambil apa di kolom chat yang mau konsultasi masih koreksi. Nah, kalau kita lihat sektoral untuk pergerakan minggu depan ya, di sektoral di sini saya melihat untuk secara sektoral kita lihat rotasinya ya. Sepertinya masih sektor tekno kalau nggak salah ya kemarin. Yang cukup euforia juga. Kita lihat dulu mana nih, sektoral belum muncul. Nah, ini ya. Untuk sektoral kalau kita perhatikan yang masih benar-benar di outperform ya untuk kepalanya ini itu ada di sektor infrastruktur, kemudian sektor cyclical yang mulai menguat ya, kemudian finance masih underperform, serta sektor tekno lah ya, biasanya dia suka buat balik gitu. Itu yang masih cukup oke, serta properti yang mulai mengarah ke improving dan outperformnya. Nah itu tuh sektoral minggu depan ya. Sektor infra ini ya ini saham-sahamnya konglomerat brand dan kawan-kawan ya, sektor infra. Sektor infrastruktur ini ya nih sektornya. Tuh. Ada Metel, kemudian ada Tebik, kemudian ada Wika Oasa, Metel, Isat, Tebik, Brand. Nah ini ya makanya itu brand yang menop kemarin ya. Itu dia untuk sektoralnya. Sedangkan kalau kita cek untuk top akuma nermologi 5 hari kemarin, di sini ada Bian Pegas, PNBN, ITMG Main, UNTR, SCMA satu minggu kemarin, INDF, Antam, LSIP, kemudian ada SWTO, Goto, Saratoga, Astra, MTech, TAPG, Brand nih selama 5 hari kemarin naik 28% malah ya. Sorry, bukan 25%, 28% dari Senin nih. Kelihatan memang yang menopang indeks masih market cap nomor 2. Ada LPKR, Silo, Metel, Java, Bris, Pani, PNLF, PTRO, kemudian PNCA, PGTG. Sedangkan untuk non-retail ada di UNTR, Main, ITMG, INDF, Brand lagi, Pegas, LSIP, Antam, Pani, Auto, Bian, LPKR, Excel, Astra, Metel, Java, Mior, PNLF, SCMA, MTech,
JAR, Saratoga, SPTO, PNBN, BRIS, BRMS, dan sebagainya. Sedangkan top foreign pastinya belum ada banking, karena udah kelihatan belum ada inflow. INDF, BIRD, TOTL, Astra, NTR, Pegas, TMG, Brand, ya, PNLF, MTEK, SIMP, Main, Goto, Antam, Pani, JAR, AMRT, Saratoga, Data, dan SMRE. Oke, langsung saja kita untuk ke konsultasi. Yang ada mau bertanya silahkan ya. Brand punya average 7 bagusnya di hold dulu atau lihat Senin Pak? Di hold aja pakai TS Brand ya. Brand nih saya juga punya masih bawah harga, yang satunya yang di bawah harga 7.000. Kalau 7.200 hold aja. Potensial reach tangle-nya tutup gap dulu dah minggu depan ke 8825 lah. Arah terdekat resistnya gap ini dulu 8825 bagus, baru keluar reach tangle-nya nih ya gitu. Hold aja. Average BKSL 65. BKSL ini kuda hitam juga ya. Saya juga beli juga di FCA. BKSL harusnya sih potensi ya. BKSL sekarang 68. Masih bisa di hold. Oh, kok bisa dapat 65 ya? Kok bisa dapat 65? Bukankah di sini 62? Oh, average up mungkin ya. Makanya average 65. Masih bisa di hold ya. Moga-moga bisa sampai 80 bahkan 100. Itu aja, hold aja. Saham ada sentimen ya FCA-nya. BBTN 1221 agak kurang kalau bank kalau saya lihat ya. Mending saham konglomerasi. Kalau konglomerasi itu harusnya lebih banyak cuan teman-teman. Ini sideway BBTN, rugi waktu. BBTN rugi waktu. Saya sih lebih nyaranin konglomerasi untuk Desember ini kayaknya kalau lihat dari geraknya. Nah, ini BBTN terdekat sih resistnya 1245 dulu lah. Tapi masih sideway aja. Gitu. View-nya BMRI Pak 6350. Oke, kita lihat BMRI. Terlalu tinggi belinya ya, 6350 biasanya. 6350 itu area resist. Biasanya BMR itu 6000 6100 lah kalau untuk BMRI ya. Tapi terdekat sih masih akan uji level resist lagi lah 6450 itu untuk view-nya BMRI ya. Usahakan jangan beli satu harga sih. Selalu beli beda harga kalau memang niatnya mau nabung ya. Jangan pernah beli satu harga. Gitu aja saran saya. BTPS. BTPS sudah lama enggak kelihatan ya. Saya udah berapa tahun enggak pernah beli ini saham. Kita lihat, udah lama enggak lihat. BTPS ini udah mulai breakout MA20-nya, terdekat sih ini ya. Dia menguji level resist ini lagi lah, kurang lebih 1000 lah. Nah, itu dijaga itu. Masih oke lah kalau harga average-nya 903. Masih bagus. Yang penting dia tidak di bawah support 875 masih bisa dikawal. PUPS tanggal Senin udah ada yang nerima sesi 2. Tergantung sekuritas. Bahkan sesi 1 Senin kayaknya ada juga. Besok udah ada. MG itu udah masuk MG. Hari Senin besok. Kalau nggak salah dia mulai dari Jumat kemarin ya kalau nggak salah. Kalau dilihat dari beberapa pengguna MG. Beda-beda sekuritas. Dari tanggal besok Senin udah ada yang udah dapat PUPS-nya. Ada yang tanggal 10 juga gitu. Tergantung sekuritasnya. MG udah masuk dia. MG udah masuk dia. MLPL dan TINS. Tergantung sekuritasnya untuk yang nebus PUPS ADI-nya ya. Tergantung sekuritas. Tanya aja sekuritasnya tuh. Paling lama sih tanggal 10, paling cepat tanggal 9. MG udah masuk ya. Untuk MLPL kemarin di demand area di sekitar 100-an sesuai skenario, yang penting jangan di bawah 104. Terdekat sih dia mungkin akan uji resist lagi 134 itu yang akan diuji terus untuk si MLPL ini. Kemudian TINS kalau kita cek dia akan masih lagi uji main di demand area level resist 1200 itu dijaga minggu depan. AMMN kita lihat AMMN ini juga yang menopang ISG kemarin minggu lalu ya, tapi sideway aja ya. AMMN so far dia masih belum kuat untuk breakout MA 200 ya. Ke depan dia harus lewat ini, tapi sebelum lewat MA 200-nya yang garis hitam itu dia harus uji level resist 9775, sementara dia akan konsolidasi dulu untuk geraknya. Aces average 800. Aces average 800 terlalu ketinggian ya. Yang penting jaga support. Sekarang sih dia akan sideway untuk Aces ini. Mending saham konglomerasi kalau nggak mau ini. Saya yakin banget konglomerasi Desember pasti cuan banyak, teman-teman.
akan sideway dulu dia. Untuk ajas ini terdekat sih dia harus lewat ke 790 dulu baru dia bisa balik lagi 800. Kalau dia nggak lewat paling mentok di dalam zona kotak ini aja. Pani Bang, Pani masih uptrend, masih kemarin dia sempat naik Jumat sama konglomerasi terdekat sih uji level resistnya 17.900 18.000-nya dulu. Sebelum ke sana dia akan ke 17.500 dulu sampai 17.850. Masih uptrend. Pani. Kemudian Doit average 710. Doit. Doit masih akan konsol dulu dia di area-area ini. Paling minggu depan resist 695-700 lah untuk akan diuji coba. Itu untuk si Doit ini sendiri ya. Ini untuk Doit, itu dia. Yang penting juga supportnya aja jangan sampai di bawah 650-nya breakdown. Dia potensi ke 630. Bumi average 140, Pak. Bumi kemarin udah SOS ya harusnya. Muncul LK itu SOS dulu. Nah, kalau sekarang dia akan konsolidasi. Karena kemarin waktu LK-nya muncul, dia itu naik 150 tuh hype-nya. Kalau sekarang sideway dia, karena udah nggak ada sentimen lagi dulu. Dia akan sideway di rank sini ya. Paling 100 berapa nih? Karena udah nggak ada sentimen, 135, 145 lah dia akan sideway. Karena belum ada sentimen. Nah, itu untuk bumi sepertinya ya. Itu untuk si bumi. Itu untuk bumi. Sambil kita cek. Pak, sama kalau Mas bagusnya yang mana? Cuan TPIA udah naik banyak. Brand yang masih belum. BRPT masih belum. Itu aja. Tinggal dipilih aja ya. Ini Bu Mercy kayaknya masuk juga kan di mana ya? Oh, dia nggak masuk ya. Lupa saya kirain customer di Mercy sama ya Bu Merlis. Ya. Itu paling brand BRPT masih bawah. Tinggal nunggu pullback aja. Mak. MARK. Mak ini repo sih ya. Biasanya dia sekali narik, besoknya turun. Ini saham repo, volume seperti sisir. Terdekat Mark ini sih dia uji lagi level 1120-nya ya. Mark Zuckerberg. Nah, ini dia tipikalnya Mark ya. Mark. Itu dia Mark. Itu untuk Mark. Saham repo. Kalau kita tanya lagi, udah terjawab semua ya. Silahkan ya mau bertanya-tanya lagi. Dan jangan lupa teman-teman ya, informasi sedikit ya, iklan-iklan dulu nih. Bahwasanya besok kita akan dihadapkan ya untuk yang pre-opening. Jadi di jam pre-opening itu teman-teman nanti akan ada aturan baru ya. 635 saham ya. 635 itu apa? Bentar di bisnis ya. Saya lihat dulu beritanya. Jadi kalau dulu IEP pas pre-opening itu saham-saham LQ45 aja kan. Kalau sekarang ada 635 saham termasuk AADI. Jadi saham-saham IPO itu bisa kelihatan IEP-nya besok. Misal AADI gimana Bang? Apakah arah? Lihat IEP-nya. Nah, itu bisa kelihatan sekarang lebih gampang. Besok tuh nah ini 685 saham, 685 saham. Dapat diperdagangkan di seri pra-pembukaan ya. Nah, itu jadi kelihatan nanti jam 8.45 semua saham 600 ini. Kok dulu kan kita cuma ngecek LQ45. Besok ini kelihatan nih. Gitu saham-saham Om PP semuanya kelihatan di sini saham IPO kecuali saham akselerasi. Nah, itu tuh. 685 saham. Nah, kelihatan besok ini pre-opening jadi ketahuan arah market. Misalkan Om PP tiba-tiba di gap up kan berarti apalagi banking di gap up kan kelihatan akan hijau pekat gitu. Begitu saham-saham yang teman-teman punya. Apalagi misal kayak yang JJS, sekarang lebih gampang nih. Misal teman-teman beli JJS, akan kelihatan tuh pre-opening
JJS saya ini naik apa enggak, guys? Itu langsung bisa mengambil action. Nah, itu lebih gampang tuh. Itu dia. Adaro akan sideways. Siklusnya untuk saham yang induk, apalagi dia ibaratnya nggak ada isinya ya, dia akan sideways. Bisa aja kalau dikasih di bawah lagi ya, di bawah 2200. Biasanya dia akan sideways. Tinggal sabar enggaknya, sideways dia biasanya. Pasti induknya dulu anaknya dulu dimainin karena hajatan utama AADI. Biasanya ini akan lama, berbulan-bulan dia akan sideways biasanya. Sama kayak BRPT dulu waktu brand. Karena dia hajatannya kan di AADI. Dividen sekarang di AADI, Adaro nunggu 2025 paling. Itu. Tinggal sabar enggaknya aja. Akan sideways biasanya. Ya saham yang udah di spin off biasanya gitu geraknya. Tapi masih oke untuk prospek gitu aja. Tinggal sabar enggaknya aja. Akan sideways dia. Karena ADI yang hajatan utamanya. Masih di layak beli ya masih aja. Tapi sabar enggaknya aja. Atau porsinya aja gitu. 2025 lah mungkin dia akan gerak. Karena terbukti ADI arah-arah dia kan biasa geraknya emang begitu. Kayak dulu BRPT juga sama. Waktu brand di ARA berjilid naik ratusan persen, dia diam. Sideways emang begitu. Lihat besok Senin. Nah, jangan ditanya. Lihat Senin besok. Karena sekarang udah saya kasih tahu ya, 685 saham. Nah, kapan berapa arah kali, lihat IEP-nya besok. Pas pre-opening jam 8.45. Nggak perlu nebak-nebak mau 7 kali, 6 kali, 4 kali. Lihat pre-openingnya. Sekarang gampang, bisa kelihatan semua. Jadi nggak perlu nebak-nebak. Lihat Senin besok kalau arah ya bagus gitu. Lihat Selasa kalau berhenti arah ya udah berhenti gitu. Gampang kan? Karena udah ada datanya. Jadi nggak perlu nebak arah berapa kali gitu. Lihat IEP besok pagi pre-opening. ADI udah kelihatan. Nah ini kan kebijakan baru. Tadi saya sosialisasikan juga, sharingkan. Nah tuh. Termasuk ADI. Jadi langsung kelihatan jam 8.45. Dia arah atau enggak. Nah itu. Nah itu ya gampang kan jadinya. Semua IPO ntar kelihatan juga. Malah lebih gampang tuh. Apakah dia arah hari pertama atau enggak. Nah, ini dengan ada kebijakan ini akan ketahuan pra-opening. Ya. Gitu. Cara lihatnya di OLT jam 8.45. Di online trading masing-masing ada IEP tulisannya. Tinggal dicek aja. Lewat HP bisa. Lewat laptop bisa gitu. Dicek 8.45 besok. Kayaknya ini jarang trading nih. Nggak pernah ngelihat pre-opening nih. Boleh nih kapaknya. Lihat di jam 8.45 besok. Standby aja. Lihat stock price, order book. Di HP atau di laptop kelihatan. IEP. Nah itu tuh kelihatan. Dulu kan X45 bisa kelihatan 8.45 jamnya. Kalau sekarang 685 saham. Tinggal dilihat aja. Gitu. Lihat besok pagi. Lihat langsung di HP atau di laptop bisa. Pakai di stock price. Di semua OLT bisa. Apapun sekuritasnya. Itu dia. Yuk kita lanjut. Ini silahkan ya yang mau konsultasi saham ya. Masa cuma ini aja nih punya saham. Apa nggak ada yang punya bidikan ya? Itu. Kita sambil cek-cek. Ini untuk yang aturan baru ya. Jadi teman-teman bisa tahu pre-opening semua saham teman-teman. BRMS, oke, siap. BRMS, kita lihat. BRMS juga sama. Setelah dia rilis LK, biasanya akan slow dulu sideways, menunggu sentimen lagi sama kayak bumi. Polanya gitu kalau saham-saham yang udah ditunggu-tunggu LK-nya kayak gini, akan sideways. Ya, range-nya itu di level 394 sampai level 430. Nah, di situ aja mungkin bolak-balik sampai dia memang benar breakout 430-nya. Kalau dia belum breakout minggu depan akan di dalam kotak ini range swing high swing low-nya itu di 394 430 itu aja dia. Nah, itu untuk view-nya. Kecuali nanti ada sentimen baru lagi baru dia bisa untuk breakout 430. Selama belum breakout 430, maka dia akan bergeraknya begitu. Pesap, Pak. Pesap juga sama sideways. Kalau saham sideways ini tektokin aja. Biasanya beli dekat-dekat 300, jual di 320-an. Nah itu, sama. Dia akan sideways, masih sama view-nya, nggak jauh beda. DAZ, DAS masih uptrend sih. Masih uptrend kan? Masih uptrend DAS. Terdekat resistnya 5.000. Nah itu. Makasih Bang. Oh iya, di XO juga ada ini ya, momentum.
eh, kripto. Di sana juga kita info-info dunia kripto ya, bukan hanya saham gitu. Karena memang lagi bullish-bullishnya kripto, jadi make money-nya gampang. Follow the trend. Kemarin ada Ethereum, Bome, kemudian Cardano, dan sebagainya. XRP, uptrend semua tuh. Silahkan teman-teman ya, kalau yang udah di XO, pasti udah belajar. Part dan Fern. Part ini kayaknya udah selesai dah proyeknya, kalau nggak salah ya. Part masih akan sideways aja sih kayaknya di sini. Part ini sideways aja di sini, level resistnya di 95. Jauh beda. Fund juga sama, masih sideways dia, belum ada pergerakan. Fund masih sideways juga fundnya nih. Terdekat sih fund ini akan sideways nampaknya ya, kalau saya lihat. Terdekat dia kan memang masih belum ada pergerakan volume. Terdekat sih resi 157 itu aja. Udah tadi das Bu Romele, udah tadi dibahas das sudah. Terdekat resist 5.000. Minggu depan udah tadi telat masuk kayaknya. Pani minggu depan dia akan uji level resistnya di level 17.900, 18.000 lah. Arah resist kuatnya 18.000 lah itu minggu depan. Untuk Pani sampai resist ATH di 18.800 minggu depan, 18.000 sampai 18.800. Nah, itu dia Pani. Kalau lewat itu mungkin 20.000 bisa. PYFA, oke PYFA. PYFA akan konsolidasi, dia nunggu sentimen juga nih. Ini dia akan masih bergerak di range ini nih. Level range-nya itu untuk saat ini dia bergerak di 290 sampai 240 lah. Nah, itu bergerak konsolidasi di situ untuk PYFA. Avia lama tidak terdengar. Masih sideways, kurang bagus ya, dia sideways-nya mengarah downtrend ke bawah. Avia Pak Tanoko, ya, dia sideways-nya mengarah ke bawah. BBRI masih kurang BBRI. Mending sih di scalpingin aja BRI ya. Rugi waktu kayaknya. Karena asingnya belum ada masuk. Belum. Mungkin dia akan sideways aja range-nya di sampai 4370 lah. Kemarin dia nutup gap aja makanya naik di sini. Dia nutup gap di 4330, kemarin dia naik. Walaupun dia naik tapi asing masih jualan. Lebih baik terlambat daripada rugi waktu. Tapi kalau banyak duitnya ya nggak masalah, mungkin Sultan kali ya. Saya banyak duit Pak, saya beli BRI aja saya lihat 2 tahun lagi, ya nggak masalah gitu. Kan beda-beda orang, ada orang tipe seperti itu juga. Saya banyak duit Pak, saya 2 tahun aja lah ngehold BRI, siap bisa. Nah, yang penting ada plan aja itu yang penting. Adaro, masih sideways aja, tapi dalam periode akum, tinggal sabar aja gitu. Karena biasanya kalau yang anak usahanya listing, pasti anak usahanya dulu, sama kayak BRPT sideways-nya lama dulu. Gitu. Masih, tinggal sabar enggaknya aja, jangan buru-buru, jangan ditanya kapan naik Pak. Gitu. Namanya pingin cepat-cepat nggak tahu Boy Thohir, tanya Boy Thohir aja kalau itu. Yang penting masih oke. Windrest di Om PP dan kawan-kawan. Kayaknya Windrest di BCA, Om PP dan kawan-kawan, coba aja cek ntar ya sampai akhir Desember. Kalau my intuisi mengatakan itu. Untuk banking kayaknya agak kurang, kecuali BCA. Kalau kita lihat ya, sama saham konglomerasi, itu sih menurut saya pribadi. Kalau minggu kedua besok inflow asing nggak masuk banyak. Kalau ternyata inflow asing masih kayak gini, berarti Windrest-nya hanya di big cap-nya konglomerasi. Gitu. Itu dia. Sol nanti kita bahas ya, masih nanti after inilah jam 20.45 lah kita bahas dunia kripto TA-nya ya. Kita bahas 2.45. Sementara silahkan konsultasi dulu untuk dunia saham, silahkan ya. Untuk konsul dulu. Sebelum saya cekkan untuk TAT. SSTM, wah SSTM coba. Lama juga saya nggak dengar nih saham. Apa nih? Sansan Textile Manufaktur ya. Jujur saya seumur hidup nggak pernah beli nih. Apa nih sahamnya?
Saya nggak tahu ya pergerakannya nih. Saham apa nih? Tapi dari TA ya terdekat sih resistnya 250 SSTM. Wah, itu dia untuk SSTM. Jujur saya nggak tahu ya, nggak liquid soalnya deh. Ada teman mau join sampai tanggal 9 kalau nggak salah besok kayaknya. Kalau mau ikut boleh aja tuh Pak Agus, silahkan di XO ya. Di XO besok kita udah mulai juga ya watchlist untuk live Trabar, kemudian watchlist kripto ya. Dari kripto aja udah cuan lumar tuh, ada yang 50%, ada yang udah beggar. Karena momentum dunia kripto ya. Jadi kita ikutin aja ya. Namanya investasi gitu kan. Apapun instrumennya yang penting kita tahu siklusnya gitu. Ya udah kita ikutin mumpung lagi bull run ya until 2025 gitu. Diikutin aja pasti follow the trend terus tuh bagus dunia kripto. Paling gampangnya beli blue chipnya. View untuk entry di cuan Pak, cuan. Cuan kalau belum punya barang mau entry-nya itu di kisaran ini ya. Kalau mau entry kalau bisa dapat ya, tapi kalau nggak dapat beli dikit dulu, sisanya antri ke bawah. Di level 7.000 sampai 7.400 lah. Itu untuk level kalau mau beli yang belum punya. Itu. Siap, ETH Sui Bumi Ondo ya. Cepin Ultra Jaya. Cepin, ayam cepin kemarin sempat naik banyak ya. Banyak scalper nih. Sempat naik banyak cuma ternyata Cepin mungkin akan uji resist lagi di MA 200-nya 5.000 sampai 5.050. Banyak scalper kemarin. Ultra Jaya, susu Ultra Mix, teh kotak. Nah ini Ultra Jaya masih santai-santai, pelan-pelan geraknya, level resist terdekat 1840 masih oke trennya. Inkubator kapan lagi Pak? Nah nggak tahu ya, mungkin 2025 tapi nggak tahu bulannya kapan. Pegeo Pak, ditanya aja admin ya kalau inkubator, soalnya kayaknya dalam setahun mungkin 1-2 kali atau berapa Pak. Jarang-jarang kayaknya 2025 ya. Pegeo masih kurang momentumnya ini. Kalau yang nanya untuk XO, kemudian untuk naik inkubator, teman-teman langsung chat admin aja ya. Gitu. Kalau untuk Pegeo masih downtrend, kemudian sentimennya belum ada, jadi rugi waktu di sini. Kalau saya pribadi ya, tapi ya namanya duit teman-teman ya, dari segi TA masih downtrend. Itu dia aja, Pegeo. Pak Devri ya, balik lagi ke masing-masing. ITMG kayaknya kurang dividennya, soalnya kinerjanya berkurang. Berkurang kayaknya dividennya. Tapi dividen stok, kalau dividen mau tahun depan tuh harus punya harga bawah ya. Harusnya beli di sini nih tuh. Karena niatnya dividen tahun depan, jangan beli dekat dividen nanti kena dividen trap. Biasanya tips dividen tuh beli dari sekarang. Apalagi kalau dia anjlok bawah sini tuh beli nih. 2,5 lah. Saham dividen stok walaupun berkurang masih oke lah, mungkin di atas 20% mungkin ya. Karena itu passive income tiap tahun. Dibanding deposito yang mending passive income tiap tahun kayak gini, dividen stok ya. Bagus sih TMB. Tapi berkurang aja, lihat dari kinerja tahun ini ya. Karena rata-rata untuk tahun ini batu bara mayoritas memang berkurang kinerjanya, mungkin akan berkurang juga untuk yield yang dibagikan gitu bisa. Siap Pak Zainul, terima kasih ya. Di kripto di cuan benar. Goto apakah potensi ke 100? Goto ini harus lewat 80 dulu baru dia possible ke sana. Sementara ini dia harus lewat itu dulu. Lewat 80 itu aja sih. Kata kuncinya harus lewat 80 dulu. Mungkin terdekat setelah ke 80 dia akan uji dulu ke 82 sampai 85 dulu lah ya. Sampai 90 itu. Tapi kata kuncinya harus lewat itu dulu. Bisa saja kalau memang trennya masih bagus ke depan. Tinggal di follow the trend aja. Itu dia, bisa saja ya, tinggal di follow. Siap Pak Edo ya, yang penting ada cuan lupa dari kripto, benar gitu. Siap, sama-sama. Antam and Kepik Bang. Oke, kita lihat Antam. Antam ini dia kemarin baru keluar untuk break trend line downtrend ya, gini, downtrend trend line-nya terdekat sih dia mungkin possible uji level resistnya di 1560 lah.
untuk Antam. Kalau ke pick sementara sideways kalau nggak salah ya. Kalau saya ngikutin kemarin dia sideways aja kalau nggak salah ke pick nih. Itu kan benar ya, masih lama nih. Seminggu ini sideways, mungkin minggu depan juga nggak jauh beda akan sideways seperti ini. Kalau tidak dia di atas 160 geraknya. Kalau masih 150-an, bolak-balik aja dia. Naik kempes gitu. Karena tren momentumnya si sideways. Itu dia untuk si kepik ini. Untuk view-nya. Siap, benar ada kripto juga. LSIP TAPG. LSIP bagus. Minggu lalu kan saya bahas kan LSIP harusnya udah cuan banyak tuh. Udah berapa hari itu 5 hari dari 1000 ke sini udah berapa persen tuh, kalau kita cek. Naik sekitar 10% lebih tuh. Minggu lalu kita bahas di kompor SIP. Nah, kalau sekarang sih dia mungkin akan stay konsolidasi dulu dia. Biasanya kalau udah naik banyak gini. Dia akan mungkin di level ini aja ya. Tapi kalau minggu depan dia mampu breakout 1200, mungkin balik lagi ke 1250 itu untuk LSIP. Karena sentimen B40 ya mau diterapkan Januari biasanya sih masih oke. TAPG sementara juga sama ya pergerakannya. CPO kemarin koreksi dikit. Dia tertahan di level resistennya. Mungkin minggu depan akan uji lagi level area tersebut 880 harus lewat. Nah, itu untuk TAPG. GPSO, Hidden Gem ini ya. Saya dulu beli juga di sini waktu FCA. Sudah begar tak jual kemarin. Tapi masih uptrend sih GPSO. Dia diakuisisi ya. Masih uptrend. Baru keluar FCA saham Hidden Gem. Sama kayak saham PACK nih. Tapi saya nggak dapat ya. Belum rezeki saya akhirnya tinggalkan. Sudah nggak mau lagi lirik. Karena susah dapatnya. Saya pakai OLT yang cepat. CPMG juga nggak dapat. 500 nih arahnya. Tapi susah dapat, nggak ada yang mau jualan. Saham-saham Hidden Gem. Nah ini nih ya, untuk batch 7 silahkan ya teman-teman. Ntar teman-teman juga dapat di sini ya, ini yang penting. Ada video-video pembelajaran. Nah di sini nih yang terpenting. Ada video pembelajaran ya di kelas investasi web. Nah di sini nih ya, kita udah update-update yang baru juga banyak di Tape Reading yang mau belajar bid offer, di Follow the Smart Money, IPO, investing, dan sebagainya ya. Silahkan ya, untuk nanti yang join XO, minta di admin untuk akses video-video. Nanti mungkin kita update-update lagi yang baru ya, gitu. Biar teman-teman juga dari yang basic sampai yang advance bisa belajar ya. Mudah meriah saja di situ. Karena ini harus di-maintain websitenya ya. Oke, apa lagi nih pertanyaannya? Java terdekat sih dia akan ke 1875 dulu. Ini uptrend juga Java nih. Ayam-ayaman bagus momentumnya ya. Apalagi programnya makan siang gratis besok diresmikan kan. Harusnya teman-teman udah tahu ya. Di XO kita udah ngomong dari minggu lalu ya. Teman-teman harus punya dulu kayak ayam-ayaman. Ini Java salah satunya ya. Dan puji syukur ya. Kemarin kita pernah rekom juga di XO di sini Java dari bawah sini ya, tinggal follow the trend aja, besok diresmikan. Semoga dia besok breakout 1875-nya bisa ke 1900 sampai 2000 lah ya terdekatnya, semoga saja. Kita harapkan ya. Tuh, bagus Java nih uptrend ya. Tuh, untuk Java Pak Awan. MTech buka. MTech sih yang bagus ya. Kemarin MTech, saya senang MTech. MTech tuh uptrend soalnya dia tuh udah keluar dari konsolidasinya minggu lalu. Saya pun beli waktu di 525 kalau salah. Masih oke, probabilitas 600 lah. Minggu depan 600-an mungkin ya. Harganya semoga saja. Buka masih sideways ya. Lebih baik MTech ya. Buka sideways. Lebih baik MTech. Follow the trend. Insight Telkom udah apa sudah bisa average down? Kurang buku tawa kurang. Lebih baik ditukar guling aja. Misal masukin ke brand atau ke BRPT gitu ya, atau ke PANI gitu, itu lebih cuan. Kalau saya pribadi kurang. Apalagi Unilever, nggak ada sentimen. Nggak ada sentimen dia. Maupun Windrest juga biasa saja. Sideways. Dia sideways aja masalahnya. Jangan average down kalau saya pribadi ya. Tapi balik lagi ya, mungkin kebanyakan duit kali ya. Makanya average down, saya sih nggak pernah ngajarin average down ya. Mungkin kebanyakan duit kalau saya pribadi kurang. Ini opini pribadi, tapi balik lagi ke masing-masing yang punya duit. Ya. Karena beda-beda setiap orang plannya. Sideways aja untuk Unilever, kalau saya sih disuruh average down, saya tidak nyaranin orang ya.
baik saya tukar ke yang lebih bagus. Ibarat bisnis ya. Bisnis katakanlah jual pecel lele lagi sepi, yang rame lagi jualan labubu, ya udah jualan labubu dulu lagi rame soalnya. Nah itu aja. Kalau mau cepat mau survive ya, daripada maksain jualan yang lagi barang sepi, ya nggak akan cuan gitu. Telkom masih sama dia. Kurang lebih walaupun ada winters sedikit, mungkin dia paling mentok kalau dia breakout di level 2850 minggu depan ya. Paling mentok tuh Desember nih 2900 lah. 2900 tutup gapnya 3000 lah, itu paling mentok Desember ini. Itu pun kalau beneran naik, kalau enggak saya aja kayaknya. Itu dia kalau saya pribadi ya. Mungkin nggak Pak jam perdagangan buka lebih lama. Apapun bisa terjadi tergantung dari bursa. Tapi sejauh ini sampai jam 4 aja ya, karena mengikuti jam kantornya di orang-orang Indonesia gitu. Apakah mungkin Pak malam? Ya mungkin aja kalau ada aturan baru kayak kripto ya. Tapi sepengetahuan saya sih menyesuaikan kondisi. Biasanya bursa-bursa dunia juga begitu ya. Biasanya menyesuaikan dengan office hour ya. Jam office di masing-masing negara. Kemungkinannya kecil mungkin kalau buka bursa malam ya. Sampai jam 4 aja udah cukup menurut saya, jangan lama-lama ya. Gitu. JIHD, Jihad juga konglomerasi ya. Bang Tommy Winata, nah ini juga konglomerasi, masih oke, tapi ini geraknya seperti apa ya, roller coaster ya. Itu kalau teman-teman yang siap ya silahkan, kalau yang nggak siap, dah aja. Ini sih masih digoreng kayaknya. Kadang-kadang bisa menjadi the next Pantai Indah Kapuk, karena ini pengelola SCBD ya. Tapi saya nggak bisa kasih tahu ya off the record, nggak boleh ya. Tapi itu sih aja, lihat aja di masa depan. Tapi gorengannya gila itu aja. Kalau yang nggak siap jangan. Minggu depan akan uji coba lagi di 2210. Jihad. Karena ini Aguan X Tommy Winata. Medco, wah ini kemarin bagus tuh double bottom nih. Ini harusnya beli di sini tuh, beli, wajib beli tuh. Terdekat sih dia akan uji level resist di 1185 lah. Untuk Medco, laba, kita cek laba masih tertahan di level resistnya di sini. Untuk laba ini masih tertahan di sini level resistnya. Dia minggu depan harus lewat 420, kalau enggak mungkin akan sideways aja. Ya, untuk laba-laba sama-sama Pak Wan. Kepik udah tadi, kepik sideways aja. Mending tektok aja Pak Yudantama ya, kepik sideways, mending tektok aja. Kalau saham yang sideways ditektokin aja. Karena kalau nggak break 160 akan lama, seminggu ini akan gini terus ya. Mending saham konglomerasi. Saham konglomerasi di Desember ini pasti cuan ya. Ini sideways aja kalau yang kayak gini. Pokoknya cuan bungkus, mending ATM kalau saham sideways. Karena nggak ada sentimen dia. Kecuali dia udah stabil di atas 160. Kalau nggak stabil, mending ditektokin. Malah lebih cuan dibanding di hold lama. Toba sideways juga sama, mending ditektokin saham-saham yang sideways begini. Biasanya cara tektoknya tuh di 440-an beli, 480 jual gitu. Bumi sama sideways tadi udah dibahas, nanti ditonton ulang. Amin, sama-sama. Oke, jam 8.45 kita coba bahas dunia kripto sambil menunggu teman-teman mau konsultasi sahamnya. Tadi ada yang bertanya terkait apa tadi ini dunia kripto TA-nya. Apa tadi? Saya lupa dah. Nanyanya coba diulang ya, nanya dunia kripto TA-nya. Apa tadi tuh? Solana ya. Solasidos, Sol. Dunia kripto, Sol. Sol masih sideways, tapi masih uptrend. Solasidos. Dia masih akan sideways dulu di sini. Itu Sol. Kemarin yang rame XRP, saya kemarin malam minggu beli XRP ngelong tuh. Di sini saya beli. XRP itu uptrend. Nah, ini paling enak kalau yang saham uptrend ya. Dari sini ya, kemarin kita bahas minggu lalu ya, 21 November tuh. Udah nyampe ke atas ya.
Targetnya XRP USDT, sorry. Nah, tuh ya, nyampe targetnya tuh. Udah saya bahaskan ya. Target Fibonacci-nya saya bilang waktu itu 2,8. Nyampe dia tuh. Udah lama nih. Kalau sama uptrend tuh tinggal pakai Fibonacci, gampang deh. Nyampe juga XRP. Kita cek dulu. Udah tadi Sol, Sui ini jaringannya Solana juga ya. Sui. Ora Sui ya. Sui masih akan sideways, tapi dia kemarin breakout, masih oke lah ya. Dia ngikutin Solana. Kalau Solana sideways, dia juga sideways nih. Dia kalau breakout di level 4,4 sih mungkin akan lari lagi ya. Mengejar 5 mungkin. Tapi sementara sideways dulu dia. Dia harus break 4,4 dulu. 4,5 lah harus break dia. Baru dia untuk bisa ke $5. ETH juga baru kemarin setelah disetujui ETF-nya dan segala macam 5.000 ya, nyampe kemarin. ETH Ethereum, selain tabungan BTC, Ethereum tuh menjadi pilihan juga ya. Ethereum wah, nyampe dia di 5K kalau nggak salah ya. 4.000, sorry 4.000, sorry 5.000 itu main apa kok? 4.000, sorry 4.000. Nyampe juga di $4.000. Nah, ini udah deket resistnya ya. Biasanya sih kalau nggak breakout, biasanya suka koreksi dulu dikit. Karena dia udah nyampe di level resist yang kita bahas beberapa minggu lalu, terdekat 4.000 ya. Itu untuk Ethereum. Tapi masih uptrend sekali. Ya, super uptrend. Itu untuk Ethereum. Silahkan sambil ngebahas Pak teman-teman di sini banyak yang nggak ini kripto gitu. Ntar tonton di XO juga dipandu ya, pakai peluang ya, untuk teman-teman yang pingin join ya, karena aplikasinya lebih gampang dilihat juga gitu ya. Nanti dipandu untuk yang mau belajar dunia kripto. Ntar mungkin kita akan buatkan video-video apa itu blockchain dan sebagainya. Ondo. Meme coin yang kemarin naik ya, PP. Ondo. Wih, kemarin dia udah breakout Ondonya juga ya, minggu lalu kita bahas. Untuk Ondo ini sih dia terdekat akan konsolidasi dulu dia di sini. Dia kalau breakout 1,9 cuma nyampe ya, hampir nyampe target 2K-nya ya, $2. Tapi itu view teknikal konsolidasi dulu di sini. Itu untuk Ondo masih uptrend. Dan Ondo tinggal sabar aja karena masih uptrend. Kemarin kalau nggak salah yang naik lagi itu PP ya. PP. Nah, itu kan benar kemarin sehari naik 17% ya. Kalau ngelong bisa 100% sehari. Tapi ntar lah ya teman-teman kita bahaskan. Sementara saham dulu aja yang paling ini ya. Jangan dulu main future ya. Karena resikonya juga langsung hilang duitnya ntar. Jangan. Mending main spot. Tapi kalau teman-teman udah jago TA bisa ngelihatnya, bolehlah coba dikit-dikit. Ya, pakai duit 100.000 gitu, 200.000. PYFA masih sama, sideways PYFA ya. Tadi udah dibahas tadi. PYFA masih kurang, dia sideways aja. Mending tektokin aja, sideways dia PYFA, nggak kemana-mana. Kalau mau survive Desember, mending saham konglomerasi menurut saya pribadi. Kalau untuk kayak gini, tektok aja ya. Biasanya beli di 240-an, ntar jual kalau jual 27. Terlihat jelas chartnya sideways dia untuk PYFA. Habar, nah ini Habar ya, juga kemarin Habar tuh favorit juga saya tuh Habar benar ya, Habar. Nah, Habar kemarin dia cukup lumayan ya, tapi emang atraktif sekali, masih uptrend juga Habar nih. Justru kalau belum punya barang enak nih akum-akum ketika koreksi kan, selama momentumnya uptrend masih ada project-projectnya gitu, masih uptrend ya, rata-rata uptrend ya. Tapi sementara dia akan konsolidasi dulu di sini lah, konsolidasi besar dia. Nampaknya Habar ini ya. Tapi masih uptrend. Brand kalau belum punya barang, doa merah ya. Bercanda ya, soalnya saya punya barang, jangan didoain merah ya. Tapi saya senang juga kalau merah. Minggu depan nih targetnya, dia gap di sini. Kalau belum punya barang, ini orang belum punya barang ya.
Kalau saya punya barang, saya doanya hijau ya, tapi yang belum ini nih, semoga diijabah sama Tuhan. Belinya di sini nih kalau belum punya barang. Belinya di situ. Di level-level kemarin dia breakout-nya 7.900 sampai 8.200 oke lah. Boleh lah tuh. Masih jauh perjalanannya nih. Ini kalau tutup gap aja bisa ke atas terus nih. Sampai Januari paling di sini tuh. Makanya saya lebih baik beli kayak model begini ya Desember nih. Saham Konglo lah, konglomerat. Tapi kalau belum punya barang 8.000 sampai 8.200 oke lah. Target gap terdekat di sini 8825. Kalau lewat lagi target gap kedua mungkin Januari ya. Kalau nggak salah sih akan diproyekkan lagi info yang saya dapat. 10.000 ke sana. Tapi harus sabar ya, jangan ditanya bulan berapa. 2025 lah nyampe sini kalau. Tapi kalau ternyata Desember nyampe ya bersyukur aja. Itu dia. Itu ya Bu risk untuk brand. 8.000 8.200 oke lah masuk bertahap. Beli bertahap aja. Gitu dia untuk brand. Tapi kalau kita lihat secara bandarmologi ya, ini kita belajar dikit nih. Berapa idealnya? Ini waktu dia ngangkat kemarin brand ini, waktu dia ngangkat dari 2 Desember, anggapnya 1 Desember. Rata-rata orang punya 7, 74, 77 YUZP, LG 7,5 ya. Kalau bisa di bawah 8.000, tapi susah kayaknya. Kemarin yang ngangkat-ngangkat dari awal Desember nih ya, waktu dari sini 6.000-an. Harga average mereka rata-rata di sini ya, kecuali DP nih Om PP 8,5. Wah, yang ngangkat nih. RX Om PP itu pakai ini ya, DP, pakai DX gitu. Kalau bisa sih segitu, tapi kalau nggak dikasih di bawah 8.000, 8.200 lah. Oke. Bu risk ya. Lihat average memang idealnya di bawah 8.000 kalau lihat average kayak gini. Tapi kayaknya susah ya mau digas soalnya. Itulah kalau kita belum punya barang ya, doakan turun. Tapi kalau udah punya barang, doa terus naik sampai 10.000. Makanya Tuhan setiap hari bingung mau ngabulin doa siapa yang belum punya barang atau yang sudah punya barang. Begitu kira-kira. Bertempur doa setiap hari itu di market. Silahkan ya, nonton apakah ada bertanya lagi. Ada yang bertanya lagi. Kita lihat lagi. Apakah Bapak kecil? Ada yang bertanya nggak ini? Apa saya lewat? Sudah habis ya. Silahkan ya yang mau bertanya-tanya. Mau bertanya koin, mau bertanya saham juga bebas teman-teman. Silahkan yang mau bertanya-tanya. Nah, ini kalau Pak Robi nih, kayaknya ini ada Pak Robi, dia beli lama nih brand-brand nih. 7.100 kalau nggak salah. Tinggal pakai PS aja tuh. Twing. Sampai kita cek-cek ya. 5 menit lagi. Coba kita cek hari Jumat kemarin. Apa yang big akum? Kita cek big akumulasi hari Jumat kemarin. Ada UNTR, gas, PTNY. Kalau MKAP ini skip dia. Browsing aja. VTNY, Repo, XECL, MTEK, Elsa, BRPT. Nah ini BRPT juga. TINS, Mika, Film, GPSO. ITMG, Dewa, Bian. ADMR, BTPS, Goto, Inco, Kija, TCPI, dan BPP, Repo. Itu saham-saham big aku di hari Jumat kemarin. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. BTC ada kemungkinan turun, pasti ada turun. Nggak mungkin sesuatu instrumen tuh naik terus. Tapi turunnya paling koreksi sehat. Kalau kita lihat view-nya BTC. Kalau BTC ini nabung-nabung aja bertahap. Biasanya sih orang FOMO kayak gitu ya. Benar tuh kata Timothy. Pokoknya kalau BTC 100, itu pasti semua orang pada ngelirik. Biasanya gitu. Pas waktu 60-50K nggak ada mau beli. Emang begitu. Siklus market namanya ya. Nggak ada yang mau. Sekarang waktu
Saya juga ngelihat Indonesia nanti terlambat. Indonesia mungkin baru masuk BTC, ngeliriknya waktu dia udah mungkin di 150K ke atas. Coba dicontohin El Salvador ya. El Salvador presidennya itu udah cuan 5.000 triliun. Kalau negeri Konoha mengikuti El Salvador, dari APBN-nya jadi beli Bitcoin. Itu mungkin kita tidak ada lagi PPN, BPJS gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis, semua penduduk Indonesia. Tapi ya begitulah ya, namanya pejabat kita itu nggak mau memikirkan rakyatnya yang bisa sejahtera. Pasti dia ke kantong pribadi dan koleganya, oligarkinya gitu. Kalau untuk BTC sekarang dia sideways. Pokoknya sempat ini ya, koreksi di 90 ribuan itu. Paling di situ aja. Kalau kita lihat itu untuk BTC. Masih ke atas terus dia. Karena BTC itu gampang, kan saya udah kasih tahu dari lama ya. Supply-nya itu cuma 21 juta, itu pun yang aktif cuma 19 juta. 19 juta diperebutkan oleh berapa jumlah manusia di dunia sekarang, kita lihat. Itu teori paling-paling gampangnya ya. Jumlah populasi dunia. Gampangnya, instrumen ini kayak emas lah ya, emas digital. 8,2 miliar ya. Sedangkan jumlahnya itu hanya sekitar 19 jutaan ya, yang ini tuh. 19 juta supply-nya nih. Itu pun banyak yang ngendep ya, yang si Satoshi juga nggak pernah keluar gitu. Nih. 19 juta yang namanya dunia investasi, kalau supply-nya sedikit pilihannya pasti ngepam naik terus. Kalau diperebutkan demand-nya banyak, itu teori paling gampangnya dalam dunia bisnis. Makanya BTC ini salah satu alternatif. Makanya kenapa El Salvador berani kemarin nih, negara nggak besar ya, El Salvador, negara Konoha ini nggak berani, dari APBN aja misal 1T aja masuk. Justru sekarang udah Rusia, USA. Nah, kemarin kenapa dia tembus 100K? Akhirnya The Fed sadar. The Fed sadar bahwasanya Bitcoin ini juga seperti emas, tapi dalam bentuk digital. Dan akan alternatif nanti cadangan Amerika. Wah, makanya kemarin langsung melonjak ya. Melonjak 100K. Nah, itu alasannya The Fed yang ngomong sendiri ya. Kalau BlackRock sama MicroStrategy dan segala macam sih udah ini ya. Tuh, ini tuh. Kayaknya El Salvador tuh ya. Dia dulu beli udah lama tuh. Malah Pak dia kekayaan. Saya selalu ngikutin Instagramnya ya, Pak Muyip namanya, lupa saya presidennya. Kemarin dia sempat flexing ya, cuan 330 juta dolar ya. Pokoknya berapa triliun gitu. Kalau nggak salah 2,5 nggak 5.000 triliun kalau dirupiahkan kekayaan El Salvador. Ini Indonesia selalu tuh terlambat. Ini bulan Maret. Tapi yang terbaru belum ada ya. Tuh, BTC. BTC itu masih masa depan lah. Gitu dia. PTBA. Oke, kita lanjut ya sebelum tutup. PTBA. PTBA mungkin masih akan konsolidasi aja dia. Terdekat sih ke 2770, 2800 lah. Itu untuk PTBA. Doa yang udah punya barang, apa yang belum punya barang. Benar Bu Alma, emang gitu ya, ya. Apapun jenis instrumennya, mau kripto, mau saham. Yang belum punya barang, minta doa turun. Yang udah punya, minta doa terus naik gitu. Memang setiap hari perang doa antara orang yang belum punya barang sama yang udah punya barang. Kuat-kuatan doa aja ya, sepertiga malamnya berdoa, bertempur tuh. Nah, itu dia. Oke, udah jam 9 teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang terlambat, tonton ulang ya. Saya upload di YouTube malam ini. Tadi saya udah rekam juga ya. Semoga aja aman. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat dan salam cuan minggu depan. Semoga cuan lagi dari saham-saham konglomerasi ataupun saham lainnya ya. Itu dia. Kalau yang mau bertanya-tanya terkait XO, silahkan ke admin aja. Paling itu aja untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu. Salam cuan dan salam sehat.